Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid Wiraatmaja. Saya akan mencoba menjawab soal ulangan akhir semester dari mata pelajaran PKN yang diampu oleh dosen Ibu Ari Widyastuti. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab soal pertama. Mula-mula, eksistensi filsafat dan ideologi Pancasila dalam kehidupan berkebangsaan Indonesia menjadi tiang kokoh yang menopang fondasi negara. Sebagai pandangan hidup nasional, Pancasila memainkan peran sentral yang mempertahankan keutuhan dan keharmonisan bangsa. Baik, poin yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup yang bersifat inklusif, mampu merangkul keberagaman masyarakat Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai gotong royong dan musyawarah mufakat. Pancasila menciptakan ruang bagi berbagai suku, agama, dan budaya untuk bersatu dalam kebinekaan, menghindarkan negara dari potensi konflik internal. Poin yang kedua, Pancasila menjadi perekat sosial yang menggalang persatuan dan kesatuan. Dengan nilai-nilai seperti itu, persatuan Indonesia dan keadilan sosial, ideologi ini memberikan landasan moral yang kuat, mendorong solidaritas di antara warga negara. Hal ini penting untuk membangun fondasi yang kokoh dalam menghadapi dinamika kompleks masyarakat modern. Poin yang ketiga, Pancasila memberikan pedoman etika yang kuat bagi perilaku masyarakat. Nilai-nilai moral dan norma yang terkandung di dalamnya menciptakan warga negara yang berintegritas, menjaga moralitas, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Jadi, dengan mempertahankan eksistensi Pancasila, Indonesia tidak hanya mengamankan keberlangsungan identitas nasional, tetapi juga mengukuhkan fondasi untuk kemajuan persatuan dan kesejahteraan bersama. Pancasila bukan sekedar sebuah ideologi, melainkan suatu penunjuk arah yang memberikan arti dan tujuan bagi setiap langkah yang diambil dalam perjalanan bangsa ini. Baik, di sini kita akan lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah jelaskan definisi ketahanan nasional serta analisalah mengapa era globalisasi dapat mengancam ketahanan nasional bangsa. Ketahanan nasional mengacu pada kemampuan suatu negara untuk melindungi kepentingan, integritas, dan eksistensinya dari ancaman dan tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ini mencakup aspek militer, ekonomi, politik, sosial, budaya, yang bersatu untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan suatu bangsa. Dalam era globalisasi, ketahanan nasional menghadapi sejumlah tantangan yang dapat mengancam stabilitas dan keberlangsungan negara. Beberapa analisa terkait ancaman era globalisasi terhadap ketahanan nasional meliputi 5 poin yang saya rangkum di sini. Poin yang pertama adalah ketergantungan ekonomi global. Integrasinya pasar global membuat negara-negara saling terkait secara ekonomi. Ketergantungan ini dapat menjadi resiko terutama jika terjadi krisis ekonomi di suatu negara yang berdampak luas pada negara-negara lain. Poin kedua, kestabilan keamanan global. Ancaman terorisme, peredaran senjata, dan konflik regional dapat dengan cepat meluas melalui konektivitas global. Hal ini menantang ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman yang bersifat transnasional. Poin yang ketiga, perubahan iklim dan bencana alam. Dampak perubahan iklim dan bencana alam dapat memiliki efek serius terhadap ketahanan nasional, terutama ketidakstabilan sosial, migrasi massal, dan kerusakan infrastruktur. Poin yang keempat, keamanan cyber. Era globalisasi membawa risiko keamanan cyber yang signifikan. Serangan cyber dapat merusak sistem kritis, meretas data yang sensitif, dan mempengaruhi operasional negara. Poin yang kelima, kontrol informasi dan ideologi. Globalisasi membawa cepat arus informasi, namun sebaliknya juga membuka peluang bagi pengaruh asing dan penyebaran ideologi yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik suatu negara. Pentingnya adaptasi dan transformasi dalam menjawab tantangan global ini menjadi esensial untuk memastikan ketahanan nasional efektif. Kolaborasi antara negara, kebijakan yang proaktif, dan investasi dalam sumber daya manusia serta teknologi menjadi kunci dalam menghadapi dinamika era globalisasi dan menjaga ketahanan nasional suatu bangsa.
Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Carilah satu kasus berkaitan dengan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Uraikan kasus tersebut dan berikan pandangan Anda tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini. Oke, sini saya akan bawakan salah satu kasus yang mencerminkan dinamika demokrasi di Indonesia adalah terkait dengan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Sebagai contoh, Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menjadi perhatian karena memiliki dimensi politik, sosial, dan etnis yang kompleks. Pilkada DKI Jakarta 2017 melibatkan persaingan antara Basuki Cahayapurnama atau yang banyak dikenal orang dengan sebutan Ahok, petahana gubernur yang merupakan keturunan Tionghoa dan beragama Kristen, dengan Anies Baswedan, seorang Muslim dan mantan Menteri Pendidikan. Pilkada ini menjadi sorotan karena menciptakan polarisasi di masyarakat dengan isu-isu suku, agama, dan ras, atau disingkat SARA, menjadi sorotan utama dalam kampanyenya. Pandangan terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini mencerminkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, Indonesia telah berhasil mengadakan pemilihan umum secara berkala, memberikan warga hak untuk memilih pemimpin mereka. Namun kasus seperti Pilkada DKI Jakarta menunjukkan bahwa polarisasi dan isu SARA dapat menjadi ancaman yang serius terhadap stabilitas politik persatuan nasional. Selain itu, kebebasan berekspresi dan media masih menjadi titik perhatian. Meskipun demokrasi terus berkembang, adanya kendala terhadap kebebasan berpendapat dan media menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam membangun sistem demokrasi yang lebih inklusif dan transparan. Dalam hal partisipasi masyarakat, terlihat peningkatan kesadaran politik dan partisipasi terutama melalui media sosial. Namun, tantangan seperti politik uang dan praktik korupsi dalam proses politik lokal dan nasional masih perlu diatasi untuk memastikan demokrasi yang lebih kuat dan sehat di Indonesia. Penting untuk terus memperkuat institusi demokrasi, meningkatkan peristiwa masyarakat, dan mengatasi isu-isu yang mengancam stabilitas dan inklusivitas demokrasi di Indonesia. Itu pandangan saya yang saya jabarkan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya mohon maaf dari saya bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.